Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan urat tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung.
Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut, kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun, hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Puji syukur
Kalau saat ini kita boleh bertemu kembali lagi dalam ibadah hari Minggu, biarlah kasih sukacita Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati urapan Tuhan. Saya mengundang kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Segala puji syukur hormat kami naikkan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih untuk saat yang indah Kau berikan kepada kami, boleh bersekutu bersama-sama. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami mohon urapan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua. Kau hadir di rumah-rumah, Kau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Dan saat kami menyembah-Mu, saat hati kami menyembah-Mu Tuhan, Kau menjamah setiap kami, Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga ibadah ini Tuhan, kami boleh beroleh berkat melimpah. Sukacita boleh kami rasakan. Haleluya, haleluya. Biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita, angkat tanganmu. Karena kekuatan hidup kita hanya ada dalam Kristus Yesus. Dialah sumber penolong kita. Berseru padanya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dan
kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau memulihkan kehidupan kita semua. Tanding hidupku kami dapat dalam Yesus. Oh, dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Katakan berseru, berharap hanya dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus. Ajaib-ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Kau penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya. Haleluya, glory, haleluya, terpujilah namamu. Ajaiblah, ajaiblah Kau Tuhanku, Allah Maha Besar, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, haleluya, hanya Kau Tuhan yang sanggup memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, mari kita sembah Dia. Angkat tanganmu, sembah Dia, sembah Dia Yesus. Surya la 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 la. Yesus Tuhan. Surya la 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 sanda la 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 la. Haleluya, 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 glory, haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya, tak akan goyang selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam tangan-Mu Tuhan, kami aman bersama dengan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan.
Kami mau berglori, bergirang karena kasih-Mu melimpah. Berkat-berkat-Mu tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan kita Yesus, Allah yang luar biasa. Dia sungguh baik, amat baik, dan sangat baik. Mari kita memuji Tuhan. Kita agungkan Dia. Apa yang kita alami dalam dunia ini tidak ada apa-apa karena Tuhan yang menolong kita. Tuhan memberi kita kekuatan. Yes. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya nanti penanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya nanti penanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya ganti penanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya ganti penanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Tuhan sedang merendah karya-karya yang indah dalam kehidupan kita semua. Asalkan kita ada di dalam Dia. Iman percaya kita teguh padanya. Semuanya akan terlewati dengan baik. Haleluya, haleluya. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Berdoa syafaat untuk jemaat umat-Mu, buat negara ini, buat bangsa ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lebih lagi. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian ini, ajaib dan besar karya Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa.
kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa kami sujud kepadamu Yesus, kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Biar segenap bangsa, segenap umat-Mu sujud menyembah kepadamu Tuhan Yesus, karena Kaulah Allah kami yang layak kami puji, kami sembah, kami tinggikan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita untuk doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih, hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. Walaupun kami belum bisa beribadah secara tatap muka satu sama lain, tapi pagi hari ini kami boleh bersama-sama, kami boleh sehati datang di hadapan-Mu. Kami boleh naikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini ya Tuhan boleh menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami hendak naikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu.
Kami bawa bangsa kami, negeri kami Indonesia dalam tangan-Mu. Tuhan, diberkatilah Indonesia di dalam nama-Mu ya Tuhan. Biar belas kasihan dari Tuhan, anugerah dan lawatan-Mu boleh turun atas negeri kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan ya Tuhan. Sehingga Pentakosta ketiga, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir itu boleh digenapi atas negeri kami Indonesia. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kami bawa Presiden kami Pak Joko Widodo, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, semua jajaran menteri, bahkan TNI dan Polri, dan semua aparatur negeri kami Indonesia dari yang paling tinggi sampai paling rendah Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan roh hikmat dan kebijaksanaan, dan juga dengan takut akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, di saat pemimpin negeri kami memimpin Indonesia dengan takut akan Engkau, maka berkat-berkat dari Tuhan akan tercurah bagi negeri kami Indonesia. Indonesia akan dibebaskan dari pandemi COVID-19. Indonesia dipulihkan dari krisis ekonomi. Indonesia akan aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan keempat wakilnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengurapi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kebijaksanaan, dengan kemampuan, dengan kekuatan daripada Tuhan terus menyertai hamba-Mu. Biar lewat hamba-Mu ini Tuhan, pesan Pentakosta ketiga boleh disampaikan dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan amanat agung-Mu boleh diselesaikan ya Tuhan sebelum Kau datang kedua kalinya Tuhan. Tuhan, perisai-Mu, perlindungan-Mu atas Bapak Gembala Sidang kami dan keempat wakilnya, dan seluruh keluarga besarnya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi gembala kami di tempat ini, Bapak Hendro Basuki, dan wakil gembala kami bawa dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengurapi hamba-hamba-Mu ini. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan, untuk boleh terus melayani Engkau ya Tuhan, untuk terus membangun umat-Mu ya Tuhan, membawa umat-Mu ini dalam kehendak rencana-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Sehingga lewat plan hamba-Mu, umat-Mu terus diperbarui, menjadi umat Tuhan yang bertumbuh ya Tuhan dalam kebenaran firman-Mu, menjadi umat Tuhan yang dewasa, umat yang terus menanti-nantikan Engkau ya Tuhan, umat yang berjaga-jaga, sebab kami percaya kedatangan-Mu sudah sangat-sangat dekat ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Perlindungan-Mu sempurna buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan, dan keluarga besarnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat umat-Mu ya Tuhan, yang pagi hari ini boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami bawa Tuhan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dalam tangan-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Apabila ada yang sakit Tuhan, Kau jamah dengan kuasa-Mu dan Kau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan, Tuhan berikan kelegaan dan kelepasan Tuhan. Pemulihan akan terjadi atas umat-Mu ini ya Tuhan. Dan apapun mereka perbuat Tuhan, Tuhan memberkati umat-Mu, dan Tuhan yang membuat mereka berhasil Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna buat umat-Mu Tuhan. Biar darah-Mu yang kudus yang menutup bungkus umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini juga Tuhan kami hendak mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menerapkan pikiran-Mu, isi hati-Mu atas hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu ada kekuatan dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami, umat-Mu ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah telinga kami sebagai telinga seorang murid, dan hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditabur kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami ya Tuhan yang siap terima kebenaran firman-Mu. Mari Bapak Ibu yang siap terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Salam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini firman Tuhan diberikan tema berserah kepada Tuhan. Apa sebenarnya arti berserah kepada Tuhan? Apakah
Dengan berserah berarti kita menyerah? Tentunya bukan. Berserah dan menyerah kelihatannya mirip, menggunakan kata yang sama, kata dasarnya, tetapi memiliki makna yang berbeda. Butuh sebuah pemahaman dan perenungan agar kita bisa memaknai atau mengerti tentang berserah kepada Tuhan, dan hal itu tentunya tidak mudah. Menyerah memang terlihat ekstrim ya, berhubungan dengan kekalahan. Kita ibaratkan dalam sebuah peperangan, menyerah diartikan sebagai tanda kekalahan. Saat musuh sudah tidak berdaya, musuh tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menghadapi lawan, disitulah dia mengangkat tangan dan mengibarkan bendera putih sebagai tanda kekalahan. Saat menyerah, semuanya sudah berakhir. Tidak ada pengharapan lagi. Tidak ada yang harus diperjuangkan lagi. Semuanya sudah selesai. Tetapi berserah di dalam Tuhan bukanlah akhir dari segalanya. Itu merupakan awal dari sebuah kemenangan di mana kita mengizinkan kuasa Tuhan yang dahsyat bekerja secara sempurna di dalam kehidupan kita. Kita mengizinkan Tuhan membuat rancangan yang terbaik untuk kehidupan kita. Tentunya hal itu adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang cerah. Kita tahu bahwa setiap masalah yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan ingin supaya kita lebih dekat kepadanya, kita lebih bergantung kepadanya, sehingga jiwa kita diselamatkan dalam kehidupan kekal nantinya. Saudaraku, saat kita mengangkat tangan, kita menyerahkan semua persoalan kehidupan yang kita miliki di dalam Tuhan. Disitulah Tuhan akan mengulurkan tangannya yang penuh kekuatan, yang penuh kuasa. Dia akan menolong, dia mengerti setiap persoalan yang kita alami. Dalam kehidupan pun saya pernah juga mengalami kekhawatiran. Saya angkat tangan di hadapan Tuhan. Satu persoalan membuat iman kita tetap kuat. Firman Tuhan yang kita baca menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tetapi begitu nambah lagi satu masalah, imannya terasa lemes. Imannya tidak mempunyai kekuatan. Firman Tuhan yang kita baca pun rasanya tidak bisa kita pegang untuk memberi ketentraman, memberikan jawaban atas persoalan kehidupan yang kita alami. Tetapi saat kita mau datang di hadapan Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi saudaraku, agar kita bisa berserah, diperlukan suatu pengalaman perjalanan rohani bersama Tuhan. Tanpa itu, buat kita akan sulit untuk tiba-tiba kita bisa berserah penuh kepada Tuhan. Kita bisa percaya sepenuhnya, kekhawatiran kita hilang. Dengan mengalami perjalanan rohani bersama Tuhan, kita dapat menghitung setiap pertolongan Tuhan. Kita dapat menghitung
bagaimana Tuhan mendengarkan doa-doa kita, bagaimana Tuhan mendengarkan seruan doa kita, bagaimana hari lepas hari pertolongan Tuhan diberikan dalam kehidupan kita, dan kita bisa melihat ternyata kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita, ada Roh penolong yang menjadi penolong, penghibur, yang memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Maka disitulah kita belajar berserah dan berserah lagi ke tangan Tuhan. Dengan berserah artinya kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mengizinkan Tuhan untuk membuat rancangan-rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudaraku, Tuhan mengingatkan kepada kita setiap anak-anaknya yang terdapat dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku, dari firman ini jelas bahwa Tuhan menghendaki kita merendahkan diri, kita mau menyerahkan diri di bawah tangan yang kuat, karena Dialah yang akan memelihara kehidupan kita. Tidak selama-lamanya kita dibiarkan, tidak selama-lamanya kita ditinggalkan. Seperti halnya bangsa Israel, pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, bangsa Israel mengalami pasang surut kehidupan bersama Tuhan. Terkadang ada ketaatan, terkadang ada kejenuhan, bahkan ada sungut-sungut, ada keputusasaan. Namun Tuhan tetap setia, tetap memelihara bangsa Israel sampai menuju tanah yang dijanjikannya. Dalam setiap perjalanan, di saat mereka letih, Tuhan mengingatkan mereka lewat Nabi Musa di dalam Ulangan yang ke-31 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Jelas saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita di sini. Jangan pernah kita takut, jangan gentar, sebab musuh-musuh yang kita hadapi, karena Tuhan akan menyertai langkah-langkah kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia yang berjalan di depan kita dan akan memberikan kemenangan. Kami percaya kalau bangsa Israel disertai Tuhan di padang gurun, maka janji Tuhan juga selaras dalam kehidupan saudara dan saya. Karena firman-Nya adalah ya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Yang kita perlukan adalah kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau meminta tuntunannya. Kita mau dipimpin.
dan kita mau berkata jujur di hadapan Tuhan. Saat kita tidak mampu, kita nyatakan segala keadaan kita. Tuhan senang kita jujur di hadapannya. Tuhan senang kita mengakui keadaan yang kita alami. Pengakuan yang dari hati, doa yang dari hati, kejujuran di hadapan Tuhan, itu sangat penting. Tuhan akan melihat ketulusan kita. Mari saudaraku, di saat kita khawatir, di saat kita takut, jalan kita merasa sudah mentok, tidak ada jalan lagi, kita datang ke Tuhan dengan hati yang jujur. Kita akui segala kelemahan kita, tapi kita harus nyatakan satu kerinduan kita, bahwa kita mau taat, kita mau dipimpin oleh pimpinannya. Maka pertolongan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Mari sebagai umat-umat pemenang, kita belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap pertempuran, dalam setiap masalah. Mungkin di saat ini, di masa pandemi ini, banyak persoalan yang kita hadapi. Entah masalah ekonomi, pekerjaan terasa sulit, usaha terasa sulit, ataupun masalah kesehatan. Kita diperhadapkan dengan berbagai masalah kesehatan yang kita alami. Kita sudah berseru kepada Tuhan agar memberikan pertolongan. Mungkin buat yang masih sekolah online terasa berat, banyak tugas, ada kejenuhan, ada kebosanan. Mari belajar datang ke Tuhan dengan hati yang jujur. Maka saudara dan kita semua akan dimampukan Tuhan. Damai sejahtera itu akan Tuhan berikan, dan kita bisa merasakan ketenangan. Di saat kita berserah, kita akan selalu berpikir positif. Kita percaya akan tuntunannya, akan kuasanya. Sebaliknya, apabila sikap hati kita salah, di situ banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang merasuki kita, yang mana belum tentu apa yang kita pikirkan ini benar adanya, tetapi hal itu mengurangi sukacita kita, mengurangi damai sejahtera kita. Dan jangan sampai hal-hal yang negatif menguasai kehidupan kita, menguasai hati kita, karena nanti justru banyak hal yang berkurang, berkat-berkat yang berkurang dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita berpikir optimis, kita berpikir positif, berkat-berkat yang baru akan muncul. Mungkin saat kita berhadapan dengan orang yang sulit, kita menyerah, kita nggak akan mendapatkan keterampilan yang baru. Tetapi saat kita mau belajar mengerti karakternya, kita mau belajar bagaimana cara menaklukkan orang ini, bagaimana belajar mengatasi persoalan-persoalan yang ada, lama-kelamaan kita akan menjadi orang yang
handal dalam segala situasi. Diperhadapkan dengan orang yang sulit pun kita mampu mengatasi, kita mampu menjinakkan. Ada skill yang baru yang Tuhan tambahkan, dan tentunya berkat yang baru juga akan mengikuti. Orang lain atau atasan kita akan melihat kita orang yang gigih, kita orang yang tidak mudah menyerah. Maka perkara-perkara besar akan dipercayakan dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, kita belajar menjadi umat pemenang. Karena Tuhan Yesus datang untuk memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Ada penolong yang Tuhan kirim untuk menyertai kehidupan kita. Belajar mengandalkan tuntunan Roh Kudus. Minta kepekaan hati. Biarlah mata kita dimampukan Tuhan untuk selalu melihat, dan telinga kita juga minta diberi kepekaan untuk selalu mendengar akan tuntunan yang diberikan Tuhan. Disitulah saudaraku, kita tumbuh menjadi umat-umat pemenang, tumbuh menjadi saksi-saksi Kristus yang dapat menceritakan betapa baiknya Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti setiap keluhan kita, Tuhan yang turut merasakan apa yang kita alami saat masalah datang. Jangan menyerah, karena kalau kita menyerah, semuanya sudah berakhir, sudah buntu. Tetapi hendaklah kita harus serahkan permasalahan itu ke tangan Tuhan yang kuat. Kita mau dipimpin oleh Tuhan dalam menghadapi pergumulan, persoalan kehidupan. Maka kita akan melihat, kita akan menjadi orang yang naik tingkat, menjadi orang yang Tuhan ubahkan. Mari saudaraku, hari-hari ini kita banyak belajar. Kondisi saat ini memang tidak semua membuat kita nyaman. Sebagian ada yang merasa tertekan, sebagian ada yang merasa terisolasi, ada yang merasa begitu berat beban yang dialaminya. Tetapi jangan biarkan pikiran itu menguasai kita. Ada Tuhan yang hidup, yang menjanjikan kemenangan dalam kehidupan kita, dan kita harus mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita mau dimurnikan sehingga nanti pada waktunya kemuliaan Tuhan akan datang dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pelayanan kita. Dan saudara akan mendapatkan hadiah yang lebih besar lagi, kehidupan kekal tentunya, yang memang Tuhan janjikan. Belajar berserah, belajar mau menyenangkan hatinya Tuhan, belajar dan terus belajar. Belajar sekali saja tidak cukup saudaraku, harus sering diulang-ulang. Saat kita hanya membaca teori saja, kita hanya tahu sedikit. Misalnya saat saudara belajar
teori naik sepeda, saudara akan tahu, oh cara naik sepeda seperti ini. Saat saudara mendapatkan mentor, tuntunan dari orang tua atau saudara, saudara masih belum mampu dilepas, masih dipegangin. Tetapi saat saudara mau berlatih dan berlatih, saudara akan bisa mengendarai sepeda. Bahkan kalau saudara semakin giat berlatih hari demi hari, saudara dapat memenangkan pertandingan demi pertandingan. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan. Kita belajar berserah, kita belajar mempraktekkan firman Tuhan, karena firman-Nya adalah ya dan amin. Kita alami perjalanan rohani bersama Tuhan, maka kita akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan tentunya kehidupan kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Biarlah firman saat ini mengingatkan kita semua agar menjadi anak-anak kesukaan Tuhan, yang selalu mengandalkan pimpinan Tuhan, yang selalu mau berserah ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya nanti berhenti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya nanti berhenti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, kasih dari Allah Bapa atas semua anak-anak Tuhan yang saat ini ada di dalam siaran. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.